Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghutsaan ahwa. Ahmaduhu subhanahu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, semoga kita terus mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kehidupan kita, atas segala sesuatu yang sudah Allah berikan dalam setiap aspek lini kehidupan kita, mulai dari yang namanya keluarga, rezeki, kemudian juga anak-anak yang sehat dan seterusnya, sehingga kita itu selalu menjadi seorang manusia yang tidak pernah kehabisan rasa syukur, tidak pernah berhenti ataupun tidak pernah kehabisan kata-kata untuk mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kita mau menghitung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan dalam kehidupan kita, sungguh kita tidak mampu menghitung nikmat tersebut. Kemudian juga salawat dan juga salam semoga terus kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga hari kiamat nanti. Hadirin, hadirat, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita di tafsir surat Al-Fatihah. Setelah sebelumnya kita sudah menyinggung ayat pertama dari Al-Fatihah itu sendiri, yaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Memang ada beberapa pendapat ulama yang berbeda dalam menyinggung apakah ayat Bismillahirrahmanirrahim ini masuk ke dalam bagian Al-Fatihah atau bukan. Ada yang mengatakan, khususan dari beberapa ulama Syafi'iyah, bahwasanya ayat Bismillah ini masuk ke dalam surat Al-Fatihah. Sedangkan beberapa lain yang mengatakan tidak, itu mengatakan bahwa Al-Fatihah tetap 7 ayat, walaupun Bismillahnya dikurangin. Tetap 7 ayat. Mereka ambil di mana? Ambilnya di Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Berhenti di situ, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat ke-7 mereka bagi menjadi 2. Artinya bagaimanapun pendapat ulama, beliau-beliau rahimahumullah pasti memiliki alasan masing-masing. Dan kita juga ketika dapat imam mau baca basmalah di belakang kita sebagai makmum atau tidak baca bismillah langsung alhamdulillah, semua sholatnya tetap sah. Yang tidak sah, yang tidak sholat. Selanjutnya, dari ayat Bismillahirrahmanirrahim itu nilai pendidikan yang bisa kita dapat tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan kepada kita segala sesuatu bisa terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu bisa juga tidak terjadi atas izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dianjurkan sebelum memulai setiap aktivitas, mulailah dengan ucapan bismillah. Sebagaimana sabda Nabi, kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar. Segala perkara, setiap urusan yang tidak dimulai dengan membaca bismillah maka cacat.
kita kembalikan segala urusan kita, segala perkara kita, itu bisa terjadi, bisa juga tidak terjadi, semua atas izin Allah. Jangan kita merasa sombong. Oh, ini urusan saya, bisa jadi karena memang sayanya yang pintar. Oh, saya banyak harta karena memang usaha saya sendiri, saya yang kerja, pergi pagi, pulang malam. Merasa sombong, itu tidak bisa. Tidak pantas bagi seorang manusia untuk merasakan sombong dalam dirinya. Merasakan bahwa semua pencapaiannya itu hasil usahanya sendiri. Coba ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kisah Qarun. Kisah Qarun. Qarun ini adalah seseorang yang hidup di zaman Nabi Musa. Dikenal memiliki harta yang sangat banyak. Bahkan pintu gudang hartanya itu, kuncinya diangkut oleh 7 orang yang kuat-kuat. 7 sampai 10 orang yang besar-besar badannya, kekar-kekar, untuk angkat kunci gudang hartanya saja. Ketika ditanya dari mana hartanya, dikatakan oleh Qarun, innama utituhu ala ilmin indi. Semua harta saya ini saya dapat karena usaha saya, karena ilmu yang saya miliki. Kekayaan saya, rumah, harta benda, dan lain-lain, karena ilmu yang saya miliki maka saya bisa dapat sebanyak ini. Ini kan sombong. Ini kan sombong. Padahal jelas-jelas Allah katakan di awal, kami berikan wa atainahu minal kunuzi, kami berikan sama Qarun perbendaharaan dunia. Apa yang kita miliki, kekayaan yang kita miliki, nikmat semua yang kita miliki saat ini, itu semua cuma titipan. Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu, umur, dan lain-lain, itu semua titipan. Supaya Allah ingin melihat kita memanfaatkannya dengan baik atau tidak. Kalau kita memanfaatkannya dengan baik, kebaikannya akan kembali ke kita. Jika tidak, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Qarun, fa khasafna bihi, kami tenggelamkan dirinya, rumah-rumahnya, harta bendanya, kami tenggelamkan semuanya. Tenggelamnya bagaimana? Di dalam tanah. Ini likuifaksi. Likuifaksi ini sudah pernah terjadi dulu di masa Nabi Musa. Cuma karena tidak pernah diulang-ulang, ketika terjadi likuifaksi di Palu sini, orang kira likuifaksi itu fenomena yang baru. Padahal Allah sudah mengatakan ada yang namanya likuifaksi. Seperti kasusnya Qarun. Makanya kita sekarang ini kalau dapat harta dari dalam tanah bilangnya harta karun. Dari situ asal usulnya harta karun. Saking banyaknya itu hartanya karun itu yang dimasukkan Allah ke dalam bumi, ditelan ke dalam bumi. Maka kita tidak boleh sombong. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tidak boleh kita sombong dengan pencapaian yang kita miliki. Tidak boleh juga kita lalai dengan nikmat yang Allah sudah berikan kepada kita. Semuanya itu atas kehendak Allah. Bisa terjadi atas kehendak Allah, tidak terjadi pun itu karena kehendak Allah, dan pasti memiliki hikmah-hikmah tersendiri untuk diri kita. Maka mulailah segala perkara dengan bismillah. Sebagaimana Allah memulai pembukaan yang agung ini dengan bismillah, dengan menyebut nama Tuhan. Mulailah dengan menyebut nama Allah. Kemudian orang-orang kafir Quraisy bertanya, siapa Allah? Siapa Allah? Baru Allah memperkenalkan dirinya, Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allah itu memiliki 99 nama.
Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Tapi nama yang pertama kali Allah perkenalkan kata Ar-Rahman Ar-Rahim, supaya kita itu yakin Tuhan saya itu maha pengasih lagi maha penyayang. Padahal nama-nama lain yang Allah miliki itu banyak. Al-Qahhar, Al-Matin. Apalagi nama-nama Allah itu yang bersifat mengancam, yang maha kuat, yang maha keras siksanya, itu ada. Tapi bukan itu yang Allah pertama kali perkenalkan sama kita. Lewat surat Al-Fatihah ini, surat yang kita baca itu berkali-kali, sehari itu kita tidak pernah kurang dari 5 kali baca Al-Fatihah. Kalau kurang dari 5 kali, berarti dia cuma sholat zuhur. Iya kan? Sama 1 rakaatnya witir, mau tidur. Kita harus bertanya-tanya, memunculkan pertanyaan, kenapa Al-Fatihah diulang-ulangi setiap hari? Dari semua Al-Quran, cuma Al-Fatihah yang diwajibkan harus dihafal oleh setiap muslim, walaupun dia belum bisa bahasa Arab. Mau mu'alaf, mau ko, mau ci. Masuk Islam atau baru lahir mulai masuk dewasa, yang diajar Al-Fatihah. Mau bisa bahasa Arab, tidak bisa bahasa Arab, Al-Fatihah. Bertanya kita, kenapa mesti Al-Fatihah? Berarti banyak sekali rahasianya Al-Fatihah ini. Banyak sekali rahasianya Al-Fatihah. Sampai-sampai kita itu tiap hari disuruh ulang-ulangi Al-Fatihah berkali-kali. Dan di antara rahasia-rahasia tersebut, di ayat pertama saja kita diperkenalkan oleh Allah, ini loh Tuhan kita, Allah yang Dia adalah Tuhan yang maha kasih sayang. Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Apalagi Al-Quran ini yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah dibawa oleh yang namanya Nabi Muhammad, yang selalu sering kita dengar itu Bapak Ibu, kalau disebut rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ar-Rahman kata Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim kemarin kita sudah sampaikan, itu berasal dari satu akar kata yang artinya adalah rahmat, kasih sayang. Rasulullah disebut rahmatan lil alamin. Maka ini harusnya sama akar katanya, sama-sama memiliki makna kasih sayang. Allah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Agama ini dibawa oleh manusia yang menjadi pengasih dan penyayang untuk seluruh alam. Makanya agama Islam itu bisa berdialog dengan agama saja, dengan agama apa saja. Kadang-kadang kita
yang selalu yakin bahwasanya Islam ini dibawa oleh Nabi Muhammad dan merupakan agama rahmatan lil alamin, agama yang menyebarkan kasih sayang kepada seluruh alam, itu kadang-kadang merasa sempit dengan makna rahmat lil alamin, hingga akhirnya selalu mengkotakkan diri, Islam hanya untuk Islam, tidak bisa untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk itu. Itu sebenarnya diri kita yang belum bisa memahami syariat Islam secara lebih menyeluruh. Jika Allah sudah menegaskan bahwa Islam itu sebagai kasih sayang bagi seluruh alam, maka Islam itu sangat-sangat bisa untuk berdiskusi dengan agama manapun. Sangat-sangat bisa. Berbicara tentang kejujuran, amanah, kebaikan hati, itu semua disinggung dalam Islam dengan konsep yang berbeda. Yang kita dijanjikan oleh Allah bukan cuma mendapatkan kebaikan di dunia ketika memiliki sifat-sifat baik tersebut, tapi sampai di akhirat. Murah senyum, apa dan lain-lain, itu semua diajarkan dalam Islam. Maka salah kalau ada orang mengaku muslim, ketemu sama saudara muslim, ketemu sesama saudara muslim, mukanya keras kayak batu. Itu salah. Seharusnya ketika kita menyadari bahwa Islam itu adalah sebagai agama rahmat, agama kasih sayang kepada sesama manusia, kepada seluruh alam. Bayangkan, seluruh alam, bukan cuma manusia. Kalau alam ini ada hewan, ada jin, berkasih sayang sama jin. Bagaimana berkasih sayang sama jin? Yang penting bukan kasih sesajen sama jin. Itu bukan bentuk kasih sayang dengan jin. Itu salah, itu syirik itu. Makanya seharusnya ketika kita sebagai seorang muslim mulai memahami dengan baik makna bahwasanya Islam itu adalah rahmatan lil alamin, akan tampak dari akhlak kita kepada orang lain. Akan tampak dari mana perilaku kita, bagaimana perilaku kita kepada orang lain. Karena sejatinya akhlak itu adalah hasil dari ilmu yang benar. Berilmu tapi tidak berakhlak, itu salah. Pernah dengar yang namanya Bapak Ibu kisah seorang wanita diazab mendapat siksaan Allah karena tidak memberi makan kucing? Pernah dengar? Belum? Belum? Di zaman Rasulullah ada seorang wanita itu terkenal bagus ibadahnya. Afwan, ini di zaman sebelum Rasulullah. Rasulullah ceritakan kembali kepada sahabatnya. Terkenal ahli ibadah, tapi mendapat yang namanya siksa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Loh, kok bisa? Hanya karena satu alasannya. Ada kucing punyanya wanita ini, dikurung saja di kandang, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, bahkan untuk dilepas supaya cari makan sendiri tidak dikasih sama perempuan ini, sampai mati kelaparan. Hanya karena perbuatan itu, wanita tersebut mendapatkan siksaan ketika di akhirat. Dari kisah ini kan kita dapat ambil kesimpulan bahwa adanya hubungan yang tidak serasi antara ibadahnya seseorang dengan akhlaknya, dan itu ternyata adalah kesalahan besar. Maka bagaimana yang tepat disampaikan bahwa ketika ibadah makin baik, akhlak juga harusnya makin baik.
Karena Islam ini adalah agama yang pembawa kasih sayang untuk seluruh alam. Itulah bismillahirrahmanirrahim. Ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwa segala sesuatu mulai dengan Allah dulu. Sebut nama Allah dulu. Mau baik mau tidak baik, hasilnya nanti, yang penting pertama kali sebutkan nama Allah. Setelah itu dikatakan, kenapa kita harus menyebut nama Allah? Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Setelah Allah memperkenalkan itu, Allah menyampaikan di ayat kedua ini, alhamdulillah. Ayat kedua dimulai dengan ungkapan, segala puji, segala syukur hanya kepada Allah. Setelah kita mengetahui zat yang kita sembah, bagaimana sifatnya yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah meminta kita untuk selalu bersyukur. Selalu bersyukur. Yang bikin hati kita itu lapang, rasa syukur. Walau keadaan sesempit apapun, walau di rumah itu cuma tinggal ada nasi sama mie goreng, atau bahkan cuma tinggal ada kue putu misalnya, tapi jika dibarengi rasa syukur, rasa ayam KFC. Orang yang selalu bersyukur pasti akan selalu lapang hatinya. Dan ketika kita selalu bersyukur, berarti kita mulai menghilangkan sifat watak asli seorang manusia. Apa watak asli seorang manusia, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Apa watak asli seorang manusia? Suka mengeluh. Cik Sherly, watak asli seorang manusia dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan memiliki watak suka sekali mengeluh. Idza massahu syarru jazu'a. Kalau diberikan yang namanya kesulitan, suka berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dikasih kenikmatan, disimpan untuk dirinya sendiri. Tidak mau berbagi. Suka mengeluh, tidak mau berbagi. Lihat orang lain senang, sakit hati. Ini siksa dunia akhirat. Ini siksa dunia akhirat. Di dunia tidak pernah senang, di akhirat pun disiksa Allah. Semoga kita terhindar selalu dari sifat-sifat seperti itu. Maka obatnya cuma satu. Dikatakan di ayat kedua, alhamdulillah. Mulailah dengan rasa syukur. Kalau kita yakin Tuhan kita Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, selalu bersyukur. Karena syukur itulah yang melampangkan hati. Syukur itulah yang membuat keadaan paling sulit sekalipun menjadi mudah dan indah. Rasa syukur. Dengan rasa syukur pula, itu kita bisa mendapatkan hikmah. Mendapatkan alasan-alasan di balik setiap keadaan yang ada di sekitar kita, yang ada di sekeliling kita. Hikmahnya ini apa? Nilai tujuannya ini apa? Kenapa begini? Kenapa begitu? Dan hikmah ini adalah tingkat paling tinggi dari ilmu. Di saat ilmu, nasihat tidak bisa merubah seseorang, maka coba pakai hikmah.
Walaqad ataina Luqmanal hikmata anishkur lillah. Dan selalu kata-kata hikmah itu dikaitkan dengan rasa syukur. Luqman ayat 12. Kalau berbicara tentang konsep pendidikan, banyak sekali ustadz-ustadz besar di Indonesia ini selalu menyebut Quran surat Luqman ayat 12 sampai 19. Allah mengatakan pertama kali walaqad ataina Luqmana, dan telah kami berikan kepada Luqmana al-hikmah, sebuah hikmah, anishkur lillah, agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bisa mendapatkan hikmah, mulai tumbuhkan rasa syukur dulu. Kalau dapat sesuatu, kalau lagi dalam keadaan senang, sampaikan apa? Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala perkara-perkara yang baik terselesaikan. Kalau lagi dalam keadaan sempit, alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya bagi Allah atas segala perkara yang terjadi sama saya, atas setiap keadaan saya. Kalau lagi senang, bacanya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Kalau lagi sempit, bacanya alhamdulillah ala kulli hal. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Perhatikan bagaimana indahnya ayat di surat Luqman ayat 12 ini. Dan barang siapa yang bersyukur, maka dia sedang bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Kita bersyukur itu demi kebaikan kita. Kita bersyukur, kita akan mendapatkan manfaatnya, bukan orang lain. Itulah nilai pendidikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat kedua dari Al-Fatihah ini, bahwa syukur itu adalah kunci untuk menghadapi segala sesuatu. Kepada siapa kita bersyukur? Alhamdulillah Rabbul Alamin. Kepada Allah, Tuhan semesta alam. Kalau sudah dikatakan Tuhan semesta alam, kembalikan urusan kita sama Allah. Minta sama Allah. Keluh kesah sama Allah. Ingin curhat sama Allah. Usahakan sebisa mungkin manusia tidak tahu apa kesedihan kita. Manusia tidak mengetahui apa keluh kesah kita. Karena tidak semua manusia saat tahu keluh kesah kita dia akan membantu atau bersimpati, tidak. Ada saat kita sampaikan keluh kesah, mereka hanya menertawakan. Saat disampaikan keluh kesah, mereka di belakang malah merendahkan kita. Maka pilih-pilih jika ingin menyampaikan keluh kesah kepada manusia. Karena tidak semua manusia saat kita sampaikan keluh kesah kita, mereka akan bersimpati sama kita. Tetapi kalau kita sampaikan sama Allah, Allah pasti akan menjawab setiap doa-doa kita. Allah ketika diminta itu senang. Ketika kita berdoa itu senang. Ketika kita merasa selalu butuh, memohon, meminta, itu senang. Beda sama manusia. Kalau kita selalu minta sama manusia, lama-lama manusia jengkel. Apa sih? Minta-minta terus. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Coba sekali-kali tolongnya yang diminta gitu.
Tapi kalau Allah beda. Kapan kita sudah merasa cukup, tidak mau minta sama Allah, Allah marah. Allah marah. Maka dari ayat kedua ini kita belajar bahwa apapun urusan kita, apapun keluh kesah kita, apapun permasalahan kita, kembalikan kepada Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Kalau cuma semut saja itu Allah jamin rezekinya, apalagi kita manusia. Hanya mungkin disuruh ikhtiar saja, keluar, berusaha. Kalau cuma minta, mustahil. Karena langit tidak menurunkan emas. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Ayat ketiga ini adalah bentuk penegasan. Bentuk penegasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa selain Tuhan yang kita minta selalu kepadanya itu, yang kita selalu curhat kepadanya, selalu berkeluh kesah kepadanya itu, selain itu beliau adalah Tuhan semesta alam, tetapi juga adalah Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka sebagaimana sabda Nabi Rasulullah alaihi wasallam, innallaha yastahi minal abdi ayyarfa'a yadaihi fayarudduhu sifran au fima ma'nahu. Allah malu kalau ada hambanya datang, angkat tangannya, berdoa, meminta, terus Allah tidak kasih apa-apa. Allah malu. Tapi coba kalau manusia kalau begininya sama manusia, tiap hari begini, di pasar saja kita lihat tiap hari begini, jengkel. Di lampu merah lihat tiap hari begini, jengkel. Gitu. Tapi kalau kita begininya sama Allah, malu Allah kalau tidak kasih kita apa-apa. Maka dari situ ayat ketiga itu penegasan lagi. Setelah di ayat pertama disampaikan Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ayat ketiga Allah sampaikan, ingat Tuhanmu itu maha pengasih maha penyayang. Malu kalau tidak memberikan kepada siapapun yang meminta, siapapun yang bersyukur. Indahnya nilai-nilai yang Allah tanamkan dalam Quran surat Al-Fatihah ini. Indah sekali. Indah sekali. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kajian kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di pekan depan, membahas yaitu ayat ke-4, 5, dan 6 sampai ayat terakhir insya Allah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masyaallah. Cisil ini selalu lulus ujian, makanya Masya Allah. Itu seharusnya menjadi buah pikiran kita. Selalu berpikir, kenapa Allah mengulang-ulangi Al-Fatihah sebanyak ini dalam setiap hari? Kalau tidak ada sesuatu nilai yang berharga di situ Allah sampaikan, tidak mungkin. Tidak mungkin, pasti ada. Maka kita diminta untuk bercari, untuk mencari agar kita bisa dapat hikmahnya di situ. Wallahu ta'ala alam. Ada yang mau bertanya? Tidak ada? Baik, kalau begitu kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika
asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirukum, saya mohon maaf jika dalam kesempatan ini masih banyak kekurangan dari saya, masih banyak salah-salah kata yang mungkin menyinggung perasaan Bapak Ibu semuanya. Saya mohon maaf. Sungguh kami ini hanyalah manusia yang serba penuh dengan kesalahan dan kekurangan, dan hanya Allah lah zat yang maha sempurna. Astaghfirukum wa barakallahu fikum wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.